Mbak Ari, ini kan kita ada papan pemantauan khusus ya, baru diterbitkan tanggal 12 Juni kemarin oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah ini akan menjadi peningkatan kewaspadaan terhadap emiten-emiten yang bermasalah nih bagi sobat investor? Ya, kalau dilihat dari latar belakangnya, kemudian juga mekanisme yang diterapkan, tentunya iya ya Mbak, karena kan tadi sudah disebutkan ya 11 kriteria gitu, di mana saham-saham di seluruh papan yang ada gitu ya, itu papan perdagangan yang ada itu bisa aja masuk ke papan pemuatan khusus. Nah ini tentunya meningkatkan kewaspadaan investor untuk lebih jeli lagi melihat kinerja khususnya fundamental dan juga likuiditas transaksi sahamnya juga. Jadi dari sisi ini investor sebenarnya diuntungkan gitu. Jadi awareness-nya juga naik, kemudian juga dari sisi fundamentalnya itu juga nggak dilupakan gitu. Kadang kan orang sudah nyaman dengan teknikal saja gitu, tapi lupa untuk melihat fundamentalnya. Padahal fundamental itu penting, baik yang nanti misalkan teman-teman investor pengen ngejar saham IPO, ataupun yang sudah listing gitu ya. Jadi teman-teman penting banget untuk melihat itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya itu bisa menjadi kewaspadaan ya, kita bisa lebih seleksi lagi fundamentalnya, bukan cuma teknikal aja. Tapi apakah efektif nih kehadiran papan ini? Karena kan banyak banget nih saham-saham gorengan, malah justru khawatirnya para investor ngelihat papan pemantauan khusus biar digoreng berharapnya. Ini buat teman-teman investor yang suka malah saham gorengan gitu ya, ini jadi PR lagi. Cuman sisi positifnya gitu ya, khususnya memang investor kan secara knowledge-nya kan bermacam-macam ya gitu ya. Jadi kalau ada papan pemantauan khusus ini sebenarnya untuk ningkatin transparansi tadi, nambah wawasan juga buat investor kita untuk tahu apa sih kriteria yang bikin saham itu masuk ke papan pemantauan khusus. Cuman kalau tadi khusus untuk yang saham gorengan gitu ya kita harus tahu dulu saham gorengan itu seperti apa gitu. Kalau saham gorengan sendiri kan memang biasanya gitu ya, kalau kita lihat by historis saja, saham gorengan itu sebenarnya misalkan di hari-hari atau bulan-bulan itu nggak ada transaksi, tiba-tiba suatu waktu ada transaksi, entah mungkin dari harganya tinggi, pitnya gitu, atau mungkin volumenya tiba-tiba tinggi, nggak ada ini ya, nggak ada istilahnya corporate action atau mungkin kinerja keuangannya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, termasuk jelek. Nah itu bisa ada indikasi saham gorengan di situ. Apalagi yang biasanya diperdagangkan harga Rp50 tiba-tiba naik gitu, dan itu cuma sebentar jangka waktunya, tiba-tiba turun lagi. Nah sebenarnya dengan adanya papan penguatan khusus ini sebenarnya untuk melindungi itu juga sedikit menekan gitu ya fluktuasi yang sangat tinggi di saham gorengan, dan itu kan waktunya juga nggak bisa diprediksi gitu ya untuk orang-orang yang tidak ada informasi terkait itu. Jadi misalkan dari yang poin pertama kalau nggak salah ya, ada transaksi yang dimana selama 6 bulan terakhir dari nilai transaksi itu kurang lebih dari 5 juta, dan juga kurang rata-rata hariannya itu kurang dari 10.000. Nah itu kan juga sedikit menekan ya adanya transaksi saham gorengan, karena kalau di selama 6 bulan itu transaksinya nggak di tadi kriteria tadi itu masuk ke papan penguatan khusus gitu. Jadi investor tuh melihat mau beli saham A nih, ternyata masuk kriteria itu di papan penguatan khusus, jadi harus hati-hati lagi gitu untuk apakah jadi beli nggak kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi sobat investor juga lebih hati-hati, jangan karena sukanya saham gorengan. Saham gorengan itu tiba-tiba kalau telat masuk bisa langsung diguyur loh sobat investor. Ya Mbak Ari ya. Nah, Mbak Ari, kalau menurut Mbak Ari nih, emiten yang masuk ke papan pemantauan khusus, ini dampaknya ini gimana sih Mbak? Dan ada nggak sih positifnya untuk perusahaan? Tentu ada ya Mbak ya, karena kan semuanya nggak harus dilihat dari dua sisi. Tadi kita udah lihat manfaatnya untuk investor gitu, kita lihat juga manfaatnya buat emiten. Mengingat emiten itu sebenarnya selain kewajiban dia melaporkan kinerja keuangannya, tapi juga harus menjaga gitu ya sustainability si perusahaan itu juga harus dijaga. Nah, dengan adanya papan pemantauan khusus ini kan berarti kewajiban atau pengikatnya gitu ya, mungkin ya lebih sebenarnya bilangnya untuk emiten itu jaga kinerjanya itu juga lebih tinggi gitu, baik yang emiten sudah listing gitu atau perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Jadi filternya akan lebih kencang lagi, karena kalau dari segi istilahnya misalnya fundamental dulu deh, belum bagus, belum solid, itu kan juga jadi penilaian khusus. Apalagi yang sudah IPO terkait likuiditas transaksi sahamnya juga gitu. Jadi takutnya nanti ada investor masuk beli itu ternyata nyangkut di 50 dan lain-lain. Jadi dari sisi perusahaannya didorong gitu ya untuk jaga kinerjanya dia gitu.
Oke, baik. Jadi perusahaan juga bisa lebih hati-hati atau memperbaiki kinerja agar keluar dari papan pemantauan khusus ya Mbak Ari ya. Nah, Iya, Mbak betul. Ari, kalau misalnya nih, kita bicarakan masa depan emiten-emiten nih yang udah ada di dalam pemantauan khusus. Apakah benar-benar masa depannya, wah ini OTW delisting nih, atau OTW suram nih, atau gimana sih? Apa masih ada harapan gitu, Mbak Ari? Ya, sebenarnya kan kriteria tadi di papan penguatan khusus itu sebenarnya sudah istilahnya sign lah ya, tanda gitu bahwa ada not-not, ada catatan gitu ya di emiten itu tuh memang harus diperhatikan, baik dari sisi perusahaannya maupun investor dalam memutuskan pembelian sahamnya. Tapi kalau masa depannya suram atau enggak ya tentu saja kita harus lihat itu tentunya tidak kalau selama emiten itu mau memperbaiki kinerjanya, baik fundamental maupun likuiditas transaksi sahamnya gitu. Jadi selama mau apa ya memperbaiki kinerja, kemudian kalau kita lihat juga perkembangannya, misalkan ada respon dari emitennya yang lebih baik, tentu aja dia bisa aja keluar dari papan pemantauan khusus untuk kembali ke papan pemantauan papan perdagangan sebelumnya, mau papan utama ekonomi baru, pengembangan ataupun akselerasi itu bisa kembali lagi ke situ. Jadi dilihat juga kemauan emiten itu untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi nggak serta-merta langsung, wah udah masuk ke papan pemantauan khusus nih, jelek gitu. Ya memang ada istilahnya kriteria-kriteria tadi yang jadi bikin lebih hati-hati, aware tadi ya. Dari sisi kinerja fundamental dan juga likuiditas transaksi sahamnya. Tapi selama emiten itu masih mau memperbaiki gitu, itu masih ada harapan gitu. Oke, baik. Selama masih belum delisting, masih mau Betul. memperbaiki, pasti masih ada harapan. Karena khawatirnya banyak banget nih sobat investor yang mungkin di awal belum mengerti fundamental dan mereka udah beli ini Mbak Ari saham-saham yang emang ya mereka sukai ternyata berada di dalam papan pemantauan khusus gitu ya. Mau di cut loss juga sayang banget, mau ditunggu kapan naiknya gitu ya. Nah, Mbak Ari, kalau misalnya nasib saham gocap nih, atau saham 50 ya, mungkin nggak sih peraturan ini akan bisa membuat saham yang tidur di angka 50 menjadi berfluktuisasi lah gitu ya, jadi bisa ditransaksikan gitu, bisa naik kembali, atau bagaimana akan sama dengan sebelum-sebelumnya nggak? Oke. Okay. Kalau konteks ini ya dengan adanya papan penonton khusus gitu ya sebenarnya secara normatif bisa karena kan yang jelas dia masuknya ke papan penonton khusus ya tidak di suspend ya itu dua hal yang harus teman-teman investor pisahkan gitu suspend dengan papan penonton khusus. Jadi ketika untuk saat ini kan baru hybrid ya update-nya yang diterapkan belum yang full gitu. Cuman kalau kita sampai sekarang yang hybrid ini, jadi teman-teman perhatikan gitu, yang misalkan sudah punya sahamnya, itu bisa cek-cek lagi nih gimana cara mentransaksikannya, apalagi sudah ada kriteria dia sahamnya masuk ke papan pemantauan khusus gitu. Jadi sebenarnya bisa sangat bisa ditransaksikan kalau masih di papan pemantauan khusus. Dan dia kriterianya masuk ke yang non 7 ya kalau nggak salah kalau 7 itu kan udah di papan pemantauan khusus selain di nomor 7 itu kan kita masih transaksinya di continuous option gitu ya masih biasa lah kita transaksinya di jam-jam perdagangan biasa cuman yang tadi yang udah di papan pemantauan khusus itu harus diperhatikan lagi transaksi masih bisa kan kalau kita lihat ARB-nya gitu ya kan di Rp1 ya sekarang. Jadi di 50 itu misalkan dia masuk ke pemantauan khusus tuh bisa ditransaksikan di situ. Tentunya enggak seperti biasanya yang bisa kita lihat bid offer-nya gitu ya karena kan ada 3 fase di pemantauan khusus tuh harus perhatikan juga gimana mekanismenya. Jadi sangat bisa ARB-nya sampai ke 1%. Kalau di atas Rp10 itu 10% ya sama lah di 1%. Paling murah gitu untuk ditransaksikan. Oke, baik. Aduh, Rp1 ya, saya juga baru ingat. Ya, udah tidak bisa Rp1. Rp50 aja udah geger gitu ya, apalagi Rp1. Gimana itu kemungkinan naiknya? Masih ada harapan nggak ya kalau saham-saham udah di Rp1? Jadi sobat investor harus lebih berhati-hati ya. Sobat investor kalau mau ngecek portofolionya, boleh ketik di kolom komentar saham atau emiten apa yang ditanyain. Nanti kita tanyain sama Mbak Ari ahlinya ya. Nah, Mbak Ari, jadi kan dengan adanya papan baru ini, saham yang lagi ada pemantauan ataupun yang tidak benar-benar kelihatan ya. Nah, apakah saham di luar papan ini benar-benar bagus nih Mbak Ari? Oke, ya.
tadi balik lagi kontekstual gitu loh. Kalau kita pisahin antara pembahasannya misalkan papan pengenalan khusus di 11 kriteria tadi yang memang itu ada notifikasi-notifikasi gitu, katakanlah ada catatan-catatan terkait kinerja fundamental dan likuiditas transaksi saham, tentunya yang tidak masuk itu ya lebih baik gitu ya. Misal dari sisi likuiditas transaksi sahamnya lebih bagus gitu ya. Kemudian dari sisi fundamentalnya misalkan ekuitasnya positif gitu, nggak kan kalau nggak salah di nomor berapa itu ada ekuitasnya negatif. Nah itu kan juga jadi catatan khusus. Nah tentunya yang nggak masuk ke papan papan pemantauan khusus itu bagus gitu. Secara kontekstual ini iya, tapi balik lagi bahwa keputusan investasi itu tidak hanya didasarkan itu. Itu jadi filter bisa bahwa kita harus pilih saham-saham yang misalkan belum beli sahamnya, pilih saham-saham yang dia tidak masuk ke papan pemantauan khusus misalkan untuk teman-teman mengurangi resiko tadi gitu kan. Itu bisa, tapi baik lagi timingnya, misalkan kalau teman-teman pengen trading sangat pendek, ya technical analysisnya diterapkan gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih ke long term gitu ya, concernnya gitu ya, itu bisa lihat ke fundamentalnya, bagaimana kesehatan apa namanya perusahaannya, kemudian dia dividennya seperti apa dan lain-lain. Jadi baik lagi, kalau secara kontekstual tadi singkatnya pasti lebih bagus ya yang nggak masuk ke 11 kriteria di papan pengenalan khusus gitu. Tapi untuk beli tidaknya, kemudian perlu dicermati lagi secara analisisnya, nggak boleh ditinggalin. Oke, baik. Tetap harus dicek dan dicek fundamental dan analisisnya harus benar-benar mantap ya Mbak Ari ya. Nah, Mbak Ari, kalau misalnya nih ada sobat investor yang udah terlanjur nyangkut di papan pemantauan khusus, ini langkah apa nih yang harus diambil gitu? Apakah cut loss? Kalau sudah punya sahamnya, tiba-tiba ini diberlakukan papan waktu itu tanggal 21 gitu ya, kebetulan sahamnya juga masuk ke yang nomor 7 gitu ya, kriteria nomor 7 misalkan gitu. Tentu saja teman-teman investor gitu ya, Bapak Ibu sekalian harus perhatikan, baca di website IDEX ada gitu ya terkait mekanisme transaksi di papan pemantauan khusus gitu. Jadi sederhananya nih kalau kita lihat di website IDX gitu ya ada 3 fase utama gitu di transaksi papan pemantauan khusus ini. Yang pertama adalah order collection phase. Jadi ordernya dikolektif dulu, dikumpulkan dulu, nanti di random closing price nanti sekitar 2 menit perdagangan terakhir di sesi pertama itu nanti akan closing price-nya secara random. Baru nanti di 5 menit perdagangan terakhir biasanya sampai jam 12 gitu ya sebenarnya itu baru nanti matching order matching phase gitu, fase matching ordernya. Jadi fase-fase itu perlu teman-teman investor cermati di penerapan apa namanya papan pemantauan khusus ini. Jadi nanti misalkan sudah punya sahamnya, jadi kan transaksinya itu nggak bingung lagi. Ini aku punya saham misalkan dicontohkan apa ya yang ini GIAA gitu, misalkan Garuda gitu. Ini transaksinya gimana? Ya tentunya berbeda dengan yang kalau kita transaksi reguler gitu ya biasanya continuous auction gitu biasanya. Nah sekarang ada papan pemantauan khusus itu sedikit beda untuk mekanismenya. Itu perlu diperhatikan. Oke, baik. Nah, Mbak Ari kalau misalnya nih, dalam pemantauan khusus ini kan biasanya kalau kita trading di satu sekuritas ada tanda ya. Dia ada C, ada B, ada D, atau ada any else lah. Nah, cuman pergerakannya itu juga masih naik turunnya masih cukup cuan nih, menguntungkan gitu ya. Banyak banget tuh saham beberapa kayak gitu yang masih ditradingkan oleh beberapa trader. Nah kalau ini gimana nih Mbak case-nya? Apakah memang masih boleh karena emang belum digocap gitu? Oke, kalau tadi yang pertama ya terkait notifikasi khusus itu kan sendiri ya, maksudnya ada notifikasi terkait perusahaan juga ya. Sebenarnya ceritanya hampir masih secara umum terkait fundamental gitu ya. Cuman kalau di papan pemantau khusus spesifik tadi ada fundamental dan juga likuiditas transaksi gitu dan tidak beda dengan suspend gitu ya. Jadi harus dibedakan di situ. Cuman kalau terkait bisa apa enggaknya transaksi ketika ada notifikasi itu kemudian masuk di papan pemantau khusus, tentunya selama dia belum suspend gitu ya itu masih bisa transaksikan. Bedanya selama dia masuk kriteria papan pemantau khusus, tentunya mekanismenya tadi seperti yang saya jelaskan di awal ada fasenya, ada 3 fase yang nggak pakai continuous auction gitu. Dan itu harus diperhatikan mekanismenya. Biar teman-teman nggak bingung gitu loh. Kalau transaksi kok bid offer-nya nggak muncul dan lain-lain, itu ada mekanisme tersendiri untuk saham-saham yang masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi masih bisa.
Oke, masih bisa baik. ditransaksikan. Nah, Mbak Ari, dengan adanya papan ini, ada pengaruhnya nggak sih bagi transaksi saham dan indeks harga saham gabungan? Oke, sebenarnya kalau kita lihat realnya ya, sampai dengan hari ini sebenarnya ya transaksi ISG kita tuh belum terlalu ramai, apalagi sepekan terakhir ini memang asing masih cenderung jual gitu ya. Volume transaksinya masih normal-normal saja, belum ada peningkatan transaksi kan logikanya gitu ya kalau kita idealnya likuiditas ditambah dengan adanya papan moneter khusus ini, misalkan ada beberapa saham yang masuk di sini terus bisa ditransaksikan sampai di bawah harga Rp50 sampai ke Rp1 kan harusnya likuiditasnya naik. Tapi kan kalau kita lihat juga komparasinya antara saham-saham yang nggak masuk dan yang masuk kan kecil sekali ya. Yang masuk tuh nggak terlalu banyak. Tadi ada berapa ya? Sekitar 117 ya Mbak Ya, ya? Eh, 107. ya 117 dibandingkan ada sekitar berapa ratus saham itu kan 100 ya, masih ya betul 171. oh 71 gitu ya. Nah itu kan belum terlalu signifikan apalagi saham-saham yang masuk ke pemantauan khusus kan kadang-kadang kita lihat juga memang dari transaksi kan memang kecil gitu ya. Jadi secara pengaruhnya ke ISG itu belum terlalu signifikan. Tapi tadi kan ISG hari-hari ini terutama faktornya tuh belum tidak hanya itu gitu. Jadi memang market juga lagi cenderung bukan sepi ya, masih tertekan gitu-gitu kan juga harus faktor-faktor lainnya harus dipertimbangkan. Gitu. Oke, baik. Nah, Mbak, ada beberapa yang mau kita bahas emiten yang Mhm. dalam papan pemantauan khusus nih. Terutama ada GIAA, Oke. PPRO, dan ABA. Nah, ini bagaimana pergerakan ke depannya nih, Mbak? Oke, pertama kita bahas satu-satu ya, yang GIAA dulu. GIAA tuh kalau kita lihat yang di papan pengumuman khususnya ada di kriteria kelima dan ke-8 ya. Nanti teman-teman bisa teman investor bisa lihat juga gitu ya, bisa download apa namanya listnya gitu, dia masuknya di mana saja. Ya kalau yang pertama misalkan contohnya 5 ini ya memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan. Nah kalau kita bicara terkait ekuitas itu kan berarti ada beberapa yang harus kita perhatikan tuh dari sisi kinerja fundamentalnya si perusahaan ini. Mungkin teman-teman soal GIA sudah banyak informasi ya dari beberapa waktu yang lalu terkait hutang dia yang tinggi gitu. Berarti kan misalkan di beberapa tahun terakhir hutang dia tinggi gitu ya. Dia rugi, nah rugi itu kan nanti dimasukkannya ke modal gitu ya di sebagai cadangan, tapi posisinya rugi. Nah itu kan juga mengurangi posisi ekuitas dia, nah negatif. Kemudian dari sisi sustainability ketika modalnya negatif atau ekuitas negatif kan perlu kita pertanyakan lagi ya dia masih bisa sustain apa enggak. Kalaupun dia bisa mencukupi modalnya karena negatif tadi misalkan dengan hutang atau kan misalkan dia right issue dan lain-lain gitu ya itu kan jadi catatan juga untuk mendanai operasional dia aja misalkan harus pakai hutang. Nah itu kan catatan juga. Nah, setelah kita bicara terkait fundamental, kita harus lihat gimana korelasinya dengan saham gitu ya. Kalau misalkan ekuitasnya negatif, kalau teman-teman biasanya suka hitung-hitungan gitu ya untuk melihat book value per share-nya. Nah, itu kan komponennya untuk menghitungnya ada ekuitas tuh di situ. Kalau ekuitasnya negatif, kan jadi book value-nya kan nggak bagus gitu. Jadi itu kan untuk kita komparasikan dengan emiten sejenis atau dengan rata-rata sektoralnya kan juga kurang bagus. Nah, itu kan kalau kita lihat dari dua sisi tadi untuk yang ekuitas negatif. Kemudian ada yang nomor 8 itu pertumbuhan perusahaan akan sulit tercatat di kondisi PKPU gitu ya, permohonan penundaan pembayaran hutang gitu. Jadi memang hutang GIA ini masih jadi PR penting gitu ya, kan hutangnya tinggi, rasio hutangnya tinggi gitu. Jadi itu jadi catatan di kriteria ke-8 gitu. Lanjut untuk yang PT Properti gitu ya, dia kriteria pertama harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan pasar reguler periodic call option itu kurang dari Rp51. Nah tadi yang mungkin Mbak bahas di awal dan kita juga sudah jelaskan di kriteria likuiditas transaksi saham itu menjadi penting. Tentunya untuk tadi misalkan udah stuck di saham gocap gitu ya 50 gitu misalkan itu jadi bisa ditransaksi kalau kalau dia masuk ke apa namanya papan pembayaran khusus contohnya Petro ini gitu ya PP Property. Nah itu jadi meningkatin likuiditas di perdagangan sahamnya. Jadi justru positif gitu ya, tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan kinerja sekali lagi. Tidak hanya oh sudah liquid nih sahamnya bisa kita transferkan sampai batas bawahnya artinya di 1% misalkan gitu nanti di paling mentok-mentoknya gitu ya itu tapi kalau kinerjanya masih nggak bagus ya sama aja gitu kan. Kemudian tadi
Ini yang ketiga kalau nggak salah ABA ya, Iya. AHK Media Tbk, ya dia kriterianya masuknya di nomor 5 sama seperti penjelasan Gea tadi, masih terkait ekuitas yang negatif. Nah, poin-poin ini sebenarnya dari 3 contoh tadi yang kita bahas gitu kan sebenarnya mostly terkait fundamental gitu ya. Nah, itu menjadi penting terkait ekuitas. Yang kedua juga terkait likuiditas transaksi sahamnya gitu. Jadi kita kalau misalkan di bawah 50 itu masih kita transaksikan juga bagus gitu. Tapi ingat catatan tadi ya, kinerjanya juga harus ditingkatkan dari si emitennya, bukan hanya investor diberikan kelonggaran untuk bisa transaksi sahamnya di bawah Rp51. Oke, baik. Mbak Ari, ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari Ed Arfandi. Mbak, emangnya saham 50 itu masih bisa kena ARB? Kalau ARB ntar turunnya ke 15 dong, atau bagaimana? Oke, kalau misalkan dalam konteks kita bicara tentang papan pemantauan khusus ya, papan pemantauan khusus itu kan memungkinkan transaksi harga itu sampai dengan paling rendahnya gitu ya di Rp1. Kalau dia masih di 50, katakanlah Rp50 gitu ya. Kalau dia berarti ARB nanti di 10% gitu. Jadi di bawah itu. Misalkan dia nanti sampai ke Rp10, ARB-nya berarti kan tetap di 1%. Jadi memang mentok paling bawah itu di 1%, tapi tetap untuk persentase hariannya ARB-nya tuh tetap di 10%. Itu dengan catatan dia masuk ke papan pemantauan khusus ya. Kalau nggak masuk di situ ya transaksinya akan beda lagi gitu. Maksudnya tidak bisa sampai di bawah 50, ya dia akan di 50 aja. Dan papan pemantauan khusus pun untuk sampai di hybrid ini kan baru di nomor 7 ya, kalau nggak salah yang terkait transaksi tadi. Transaksinya selama 6 bulan terakhir kurang dari nilainya Rp5 juta kalau nggak salah ya, dan rata-rata hariannya itu masih di bawah 10.000 sahamnya gitu. Jadi itu yang terkait likuiditas. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi dengan catatan dia masuk ke papan pengenalan khusus, masuk ke nomor 7, dia masih bisa dibawakan ditransaksikan di bawah 51 gitu atau di bawah 50. Oke, baik. Ini ada serem-serem juga ya, 50 aja udah serem, apalagi Rp1. Nah, Mbak Ari ada pertanyaan lagi dari sobat investor dari @dinarJD. Mbak, gimana nih pergerakan BBCA dan SIDO? Oke, pertama dulu BPCA gitu ya. BPCA sebenarnya kalau secara teknikalnya dia masih bergerak di area moving average-nya di area 14 harian gitu ya, di area itu aja meskipun masih di bawah rata-ratanya, tapi secara short term sebenarnya ada potensi rebound. Kalau kita lihat stokastiknya ada potensi golden cross, meskipun itu volumenya masih kecil, jadi untuk potensi itu masih belum terlalu kuat gitu. RSI-nya masih cukup bagus meskipun cenderung sideways, tapi yang agak jangka menengahnya agak hati-hati karena kalau kita lihat indikator MACD-nya masih akan cenderung downtrend. Meskipun belum konfirmasi ya, masih bisa aja terdorong dari indikator stokastik untuk jangka pendek menengahnya. Cuman kalau dari sisi teknikalnya hati-hati aja. Misalkan fundamental gitu ya, agak sedikit di review, kinerja BPCA juga cukup bagus gitu ya, itu masih untuk long term masih oke. Terus tadi saham kedua apa ya Mbak, saya agak lupa. SIDO. Oh, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Memang trennya kalau kita cermati ya, terutama sejak awal tahun ini gitu, memang sempat naik di 2 bulan pertama, tapi sejak Februari itu trennya secara middle itu masih turun. Kalau saya proyeksikan sebenarnya masih jangka pendek ke menengah itu masih melanjutkan downtrendnya. Karena selama 5 bulan terakhir gitu ya, kalau kita lihat masih transaksinya itu di bawah moving average-nya, di rata-rata itu masih di bawah itu. Jadi kan di area itu juga. Kalau misalkan kita lihat support resistennya gitu ya, kalau SIDO ini di 710 untuk supportnya sampai dengan hari ini gitu ya, karena kita harus pantau pergerakannya untuk daily secara teknikal. Kemudian kalau resistennya terdekat di 770 gitu. Kita akan update lagi gimana dari sisi kinerja SIDO-nya juga. Khususnya ini kan udah di bulan Juni ya. Bentar lagi Juli, nanti sekitar bulan Agustus tuh udah banyak rilis laporan keuangan kuartal kedua. Nah itu kita update lagi, karena nanggung kalau kita pakai kuartal 1. Bukan nggak bisa, tapi kan udah kemarin ini udah Juni, tengah-tengah apalagi ya pertengahan udah mau masuk Juli. Nanti kita update gimana kerjanya di kuartal kedua. Oh. Untuk SIDO itu sih Mbak, ada tambahan lagi? Oke, baik. Kalau misalnya nih, saya ada perhatian khusus untuk SIDO sih. Dia itu salah satu perusahaan yang punya fundamental yang cukup baik ya.
pertumbuhannya dari tahun ke tahun juga bertumbuh. Cuma kenapa sepertinya lambat sekali ya pergerakannya, lebih keseringan sideways daripada naiknya gitu Mbak Ari. Kira-kira kenapa nih Mbak? Apakah memang masih bisa kita percaya Sido ini, perusahaan ini atau tidak? Sebenarnya si Joe ini kan juga kita lihat kinerjanya, saya harus update dulu ya kinerjanya yang kuartal 1 dan 2 gitu, apakah terjadi koreksi apa enggak, dan kebetulan harus cek laporan keuangannya dulu. Cuman kalau kita lihat memang tren kinerja Sido kan dari tahun-tahun sebelumnya kan nggak terlalu lebih bagus tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin sisi konservatif investor melihat itu juga, meskipun kalau yang kemarin-kemarin kita baca berita dari pemegang saham mayoritas itu mereka sebenarnya cenderung akumulasi, tapi harus perhatikan juga tujuan akumulasinya apa. Nah, mungkin untuk sentimennya itu sih yang agak membatasi kenapa kinerja saham Sido ini masih cenderung turun, khususnya dari awal tahun lah ya, meskipun 2 bulan pertama tahun ini tuh bagus gitu. Jadi masih konservatif mungkin investor untuk masuk ke saham Sido ini, belum terlalu berani gitu. Makanya tadi saya bilang, karena ini udah bulan Juni gitu ya, udah mau hampir closing kuartal 2, kita lihat laporan keuangannya apakah oke apa tidak gitu. Jadi kalau misal bagus itu bisa jadi driver utama loh, karena kan Sido kan salah satu yang konsisten untuk bagi dividen gitu. Jadi apakah bagus, nanti kan kita bisa proyeksikan sampai kuartal 3 dan 4-nya gitu, untuk kalau misalkan kuartal 2 ini udah rilis. Oke, baik Mbak Ari. Pertanyaan terakhir nih Mbak Ari dari Sobat Oh, Investor, dari Ed Shirin. Mbak Ari, untuk investasi jangka panjang kira-kira emiten apa yang cocok selain perbankan? oke. Langsung nggak mau perbankan gitu ya, langsung yang lain. Oke, sebenarnya ada salah satu yang saya pantau, tapi mungkin teman-teman balik lagi ya, harus dianalisis ulang. Ini hanya yang saya pantau sampai dengan hari ini, itu masih yang saya konsisten untuk Antam. Antam itu sebenarnya secara jangka pendek dia masih ada potensi koreksi. Kalau kita lihat hari ini kan closingnya juga di zona merah ya, di level 2030 gitu ya. Cuman kalau dia belum nembus middle Bollinger-nya gitu ya, di area sebentar. Area misalkan di seri, nggak kelihatan, 1900-an itu masih aman aja karena belum terkonfirmasi masih dinya dead cross gitu. Cuman memang hati-hati saja, jangan belinya di jangka pendek untuk Antam ini. Tapi untuk long term, Antam itu masih potensi bagus banget gitu ya. Kalau long term sebenarnya saya lebih ke sentimen aja. Kalau kita lihat mostly gitu ya, Bank Dunia akhir-akhir ini ada cenderung gitu ya, kecenderungan kesepakatan untuk mengurangi ketergantungan mereka menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, mereka salah satu hedgingnya untuk ngamanin asetnya tuh dengan akumulasi emas gitu. Jadi selama masih trennya ada kecenderungan sana untuk Bank Dunia gitu ya, bank-bank sentral dunia maksud saya, itu masih ada potensi untuk penjualan emas tuh makin tinggi. Nah, salah satunya sih Antam ini yang bisa diperhatikan gitu. Nah, ini kan juga dorong kinerja Antamnya secara jangka panjang kalau memang kecenderungan tadi belum berubah ya. Gitu. Oke, baik Mbak Ari, banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi waktu kita sangat terbatas nih Mbak Ari. Terima kasih Baik, baik. banyak ya Mbak atas waktu dan ilmu barunya hari ini. Sampai ketemu di sesi break time selanjutnya. Selamat siang. Ya, ya. Ya Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Ari Singgar Cahyani, Equity Research Analyst FAC Sekuritas. Jadi Sobat Investor udah tahu ya, ada papan pemantauan khusus yang benar-benar harus dipantau lah. Jangan karena udah tahu pemantauan khusus terus masih tetap dibeli nih sahamnya. Tapi kembali lagi ke Sobat Investor, kalau memang Sobat Investor kiranya, oh ini kinerjanya bakalan baik dan segala macam udah dianalisis, nggak masalah kok untuk dibeli juga. Tapi disclaimer on ya Sobat Investor. Nah itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Ari. Sobat Investor boleh ya ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di Instagram dan Twitter di @idx_channel. Instagram dan YouTube di @idx_channel. TikTok di IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Salam cuan.